sejahtera untuk kita semua. Kami keluarga MC Marsoid N. Borusi Tanggang dari Paroki Santo Laurentius Brindisi, Jalan Sibolga, hari ini kembali diberi kesempatan untuk bersharing atas bacaan Injil hari Sabtu tanggal 25 September 2021. Bacaan Injil hari ini yakni dari Injil menurut Lukas bab 9 ayat 43b sampai dengan ayat 45. Mari kita bersama-sama merenungkan bacaan Injil hari ini. Sebelumnya, mari kita awali dengan doa untuk memohon terang dari Roh Kudus. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang maha baik dan maha pengasih, sungguh pantas kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan kepada kami kehidupan, kesehatan, semangat, dan banyak hal baik lainnya. Pada hari ini, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendalami sabdamu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memetik makna dari sabdamu yang akan kami bagikan kepada sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, sekarang marilah kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan hari ini akan dibacakan oleh istri saya. Mari kita sama-sama mengikutinya. Bacaan dari Injil menurut Lukas bab 9 ayat 43b sampai dengan ayat 45. Demikianlah bunyinya. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, selanjutnya kami akan membagikan kesan dan pesan kami atas bacaan Injil hari ini. Sharing ini dimulai dari ibu, setelah itu saya sendiri. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 45. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakannya arti perkataan itu kepadanya. Ketika membaca kutipan hari ini, saya sungguh mengalami kesulitan untuk memahami makna dari kutipan. Dalam hati, saya menghibur diri dengan berkata demikian. Wajar jika saya mengalami kesulitan. Para murid saja mengalami kesulitan untuk
memahami perkataan Yesus, namun menarik untuk menyoroti sikap para murid yang sedang dalam situasi tidak paham itu. Mereka yang tidak paham itu ternyata juga tidak berani bertanya kepada Yesus. Menurut saya, disinilah letak masalahnya. Biasanya, kalau kita kurang atau tidak memahami sesuatu, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah bertanya kepada orang yang bisa menjelaskannya. Di sekolah, ketika saya mengajar, hal seperti ini sering terjadi. Ketika murid kurang paham, mereka bertanya kepada saya dan saya menjelaskannya, mereka pun menjadi paham. Mengapa sebenarnya para murid takut bertanya? Karena Yesus berbicara tentang kebalikan dari yang dipahami para murid. Dalam pemahaman para murid, Yesus yang adalah Mesias tidak akan menderita. Yesus mengatakan sebaliknya, Mesias akan menderita. Jadi, barangkali inilah yang membuat mereka akhirnya takut bertanya. Mereka tetap membiarkan diri mereka ada dalam ketidakpahaman. Setelah saya renung-renungkan ayat tadi dan saya ingat pengalaman saya merasa sangat mirip dengan para murid itu. Namun saya bertekad ke depan agar tidak sama dengan mereka. Saya dari hari ke hari selalu merasa masih kurang mengenal Yesus dan ajaran-ajarannya. Dengan sadar, saya merasakan itu. Namun, sekalipun demikian, nyatanya saya kurang berusaha untuk bertanya. Bertanya maksudnya mempelajari tentang Yesus dan ajaran-ajarannya. Menurut saya, salah satu tempat untuk bertanya adalah kitab suci. Saya memang sudah berusaha untuk membaca kitab suci. Masalahnya, saya masih kurang tekun dalam hal ini. Kedepan, saya akan lebih tekun untuk membuka kitab suci, agar saya mengenal Tuhan dan ajarannya. Dengan begitu, saya pada akhirnya mengenal Tuhan dengan baik. Bukan pengenalan seturut apa yang saya pikirkan. Secara khusus, saya selaku pendamping sekami juga akan semakin berusaha untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak lewat kitab suci. Mari kita berjuang untuk semakin membaca kitab suci, khususnya pada bulan kitab suci nasional ini, sehingga kita semakin mengenal Tuhan. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 44. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ayat ini mau menegaskan bahwasanya Yesus akan mengalami penderitaan. Ini disampaikan oleh Yesus kepada para murid, agar para murid juga mempersiapkan diri untuk kemungkinan mengalami hal yang sama. Jika Yesus saja masih mengalami penderitaan, bukankah demikian halnya yang akan dialami oleh para pengikutnya? Apa yang membuat Yesus mengalami penderitaan? Kehadiran Yesus memang diterima oleh sebagian orang, namun juga ditolak oleh banyak orang. Penolakan inilah
yang menghadirkan penderitaan itu, mengapa ditolak? Karena apa yang diajarkan oleh Yesus bertolak belakang dengan apa yang dipahami mereka yang menolak itu. Juga karena banyak orang kurang membuka diri pada sesuatu hal baru dan menganggap yang mereka pahami sebagai satu-satunya kebenaran. Benar bahwa pengikut Yesus juga akan mengalami penderitaan. Karena apa? Karena mengajarkan kebenaran sehingga mengusik zona nyaman orang tertentu. Karena menyatakan yang benar dan yang salah. Karena menyatakan hal-hal baru sehingga berlawanan dengan paham orang tertentu. Karena mengkritik, padahal maksudnya demi kebaikan. Dan banyak hal lain lagi. Nah, jadi ayat tadi mau mengajak saya untuk tetap setia mengikut Yesus sekalipun mengalami penolakan. Jika Tuhanku ditolak, aku pun kemungkinan akan mengalami penolakan. Namun, sekali-sekali aku tidak akan menolak Tuhanku dan apa yang diajarkannya. Semoga saya mampu. Demikian yang bisa saya bagikan. Saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan Injil hari ini. Sebagai kesimpulan atas sharing kami, maka yang menjadi pesan dari bacaan hari ini untuk diamalkan dalam hidup menurut kami yakni: 1. Kita harus berupaya untuk semakin mengenal Tuhan dan memahami ajaran-ajarannya. Salah satu hal yang bisa kita buat untuk mewujudkan ini adalah tekun membaca kitab suci. 2. Kita harus berusaha pula untuk memperkenalkan Tuhan dan ajaran-ajarannya kepada sesama kita. 3. Kita harus tetap setia mengikut Yesus. Sekalipun kita mengalami penolakan, bahkan penderitaan karena mengikuti Yesus. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan Injil hari ini menurut kami. Selanjutnya, agar kita dikuatkan dalam melaksanakan pesan Injil hari ini, mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah yang kami imani, kami bersyukur karena sabda-Mu yang telah mengajari kami. Bantulah kami agar semakin berusaha untuk mengenal Dikau dan ajaran-ajaran-Mu. Bantu pula kami agar kami terdorong untuk memperkenalkan Dikau dan ajaran-ajaran-Mu. Semoga kami tetap teguh mengikuti Engkau, sekalipun kami mengalami penolakan bahkan penderitaan. Kami percaya iman kepadamu akan membawa kami pada keselamatan. Berkatilah kami selalu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang kurang dari sharing kami mohon dimaklumi. Salam sejahtera untuk kita semua, dan Tuhan memberkati kita. Pace e bene.